kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kayla Aurelia Akbar, Azelia Aksara Arizona, Tiara Maharani, Nadia Hasena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis infrastruktur teknologi informasi serta perencanaan strategis SITI pada PT Matahari Department Store. Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, PT Matahari Department Store memiliki sejarah panjang di dunia industri retail di Indonesia. Perusahaan ini memulai perjalanan yang pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan membuka gerai pertamanya yang merupakan toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Kemudian Matahari terus maju dan pada tahun 1972 membuka departemen store pertama di Indonesia. Sejak itulah Matahari telah menjadi merek asli nasional. Saat ini Matahari mengoperasikan 156 gerai yang tersebar dari 73 kota di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan usahanya, selama 59 tahun Matahari selalu menyediakan pilihan fashion terkini untuk kategori pakaian, mode, serta produk kecantikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan meningkatnya popularitas e-commerce Indonesia, Matahari membuka gerai online pertama dengan alamat mataharimall.com. Namun, kemudian situs itu berubah menjadi matahari.com. Matahari sangat bangga atas kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia dengan memperkerjakan lebih dari 40.000 karyawan dan menjalin kemitraan dengan sekitar 850 pemasok lokal dan internasional. Perusahaan ini membutuhkan strategi perusahaan yang baik dalam hal strategi bisnis maupun strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Dengan demikian, perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan retail lain yang telah ada sebelumnya, serta menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang mampu menyaingi mereka. Untuk itu, dilakukan maintenance perencanaan strategi sistem informasi dengan menggunakan metode Word and P-Part. Dalam konteks ini, berbagai alternatif dalam sistem akan dievaluasi dan akan ditentukan prioritas alternatif yang harus diimplementasikan terlebih dahulu berdasarkan tingkat kepentingan atau dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Dalam metode Word and P-Part, terdapat tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahapan strategi masukan, yaitu analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal. Kemudian analisis lingkungan SI dan TI internal dan eksternal. Kemudian tahapan strategi keluaran, yaitu strategi bisnis SI, strategi manajemen SI dan TI, dan strategi SI dan TI. Setelah mengetahui tahapan yang telah disebutkan tadi, selanjutnya yaitu adalah analisis perusahaan Matahari Department Store. Yaitu yang pertama, strength, di mana perusahaan memiliki strategi pemasaran yang menarik dengan banyak menerbitkan promo. Lalu, perusahaan memiliki reputasi sebagai perusahaan retail lokal terbaik di Indonesia. Selanjutnya yaitu perusahaan mengikuti perkembangan teknologi guna efisiensi operasional. Lalu, perusahaan menerapkan sistem direct purchase dan consignment sehingga dapat menekankan biaya rantai pasok dan harga ditawarkan kepada pelanggan menjadi lebih murah. Lalu memiliki program membership yang bekerjasama dengan OVO dan BCA. Selanjutnya itu perusahaan telah melantai di Bursa Efek Indonesia atau LPPF. Dan yang terakhir yaitu perusahaan ini sudah memiliki toko online independen. Selanjutnya itu weakness. Di perusahaan Matahari Tbk Store ini tidak dapat mengikuti pengembangan desain masa kini dikarenakan desain produk tidak dapat didesain langsung oleh perusahaan. Selanjutnya itu kurangnya responsif untuk beradaptasi terhadap saing. Lalu kurangnya loyalitas pelanggan, pihak manajemen kurang up to date terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir yaitu jumlah pekerja terlalu banyak. Lalu opportunity, pangsa bisnis retail di Indonesia yang cukup besar dan semakin meningkat. Lalu banyaknya kota atau kabupaten di Indonesia yang belum tersentuh oleh departemen store. Lalu tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akan fashion. Munculnya mall dan pusat perbelanjaan yang baru. Dan yang terakhir yaitu daya beli masyarakat yang terus meningkat. Lalu trend, adanya persaingan dengan toko retail asing yang sedang menjamur dan naik daun di Indonesia. Ada beberapa brand yang mulai mendirikan gerai sendiri. Lalu minat masyarakat terhadap brand lokal menurun. Dan yang terakhir yaitu masyarakat lebih membeli produk fashion secara online atau di e-commerce. Proses bisnis dalam PT Matahari Department Store dituangkan dalam bentuk flow chain atau rantai nilai.
Yang pertama yaitu aktivitas utama, di mana ada inbound logistik yang mencakup pencatatan penerimaan ke gudang dan penerimaan produk atau barang. Yang kedua itu operation yang mencakup pengecekan kualitas barang dan pengecekan dokumen inventaris. Yang ketiga yaitu outbound logistik yang mencakup virtual merchandising, marketing, dan sales, yaitu seperti promosi, bazar, dan strategi B2B. Yang terakhir yaitu service mencakup customer service dan kasir. Yang kedua yaitu aktivitas pendukung. Ada frame infrastruktur yang mencakup legal, manajemen keuangan, rantai pasok, sumber daya manusia, manajemen properti dan perencanaan toko, serta pemasaran dan reputasi. Yang kedua yaitu human resource management yang mencakup rekrutmen, training, tour, penggajian, kompensasi, dan pemberhentian. Yang ketiga yaitu teknologi, mencakup scanner, sistem informasi, web profile, e-commerce, web, dan Android, serta Android khusus. Yang terakhir yaitu procurement yang mencakup konsinyasi, direct selling, rantai pasok. Setelah menganalisis SWOT, selanjutnya akan menganalisis lingkungan internal SITI dan lingkungan eksternal SITI di perusahaan Matahari Department Store. Di lingkungan internal SITI di perusahaan Matahari Department Store, terdapat komponen infrastruktur teknologi informasi, yaitu pertama ada platform hardware yang terdiri dari CPU, customer display, printer, monitor, keyboard, cache driver, scanner, dan kabel UTP atau Wi-Fi. Yang kedua, ada platform software, yaitu sistem POS yang digunakan untuk memproses transaksi penjualan di kasir dan perangkat lunak yang mendukung fungsionalitas penjualan dan inventaris. Yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi di perusahaan Matahari Department Store terdiri dari Linux, Red Hat, CentOS, Microsoft Windows, Android, dan iOS. Yang keempat, terdapat sistem manajemen dan penyimpanan data. Sistem manajemen pelanggan yang digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan, riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi lainnya. Yang kelima, jaringan komputer. Untuk mendukung operasionalnya, Matahari Department Store memiliki jaringan komputer dan infrastruktur teknologi informasi yang mencakup server, jaringan lokal, perangkat jaringan yang seperti router dan switch, serta perangkat komunikasi seperti telepon dan komputer. Yang keenam, terdapat platform internet. Di PT Matahari Department Store mengandalkan koneksi internet yang andal untuk menghubungkan toko-toko mereka ke internet. Koneksi internet ini memungkinkan akses ke aplikasi website, sistem manajemen persediaan, sistem pos, dan komunikasi dengan pemasok dan pelanggan. Yang ketujuh ada sistem manajemen integrasi. Sistem ini adalah perangkat lunak atau platform yang digunakan untuk mengelola proses integrasi sistem di seluruh perusahaan. Sistem ini membantu dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melacak implementasi integrasi sistem yang kompleks. Di lingkungan eksternal SITI di perusahaan Matahari Department Store, terdapat persaingan yang ketat. Industri retail yang sangat kompetitif dapat memberikan tekanan pada perusahaan Matahari Department Store untuk mengadopsi teknologi informasi yang inovatif untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi informasi yang cepat membutuhkan perusahaan Matahari Department Store untuk terus memperbarui dan mengadopsi teknologi baru agar tetap relevan. Lalu, terdapat regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan SITI dalam industri retail dapat mempengaruhi strategi dan operasional di perusahaan Matahari Department Store. Selanjutnya yang terakhir, itu terdapat perubahan preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen, seperti peningkatan penggunaan e-commerce atau kebutuhan pengalaman pelanggan yang lebih personal, yang dapat mempengaruhi kebutuhan SITI di perusahaan Matahari Department Store.
Selanjutnya, strategi bisnis sistem informasi menggunakan balance scorecard PT Matahari Department Store. Yang pertama, finansial, meningkatkan penjualan offline dan online. Solusi sistem informasinya meliputi meningkatkan efektivitas dan pelayanan pada kasir dan e-commerce. Yang kedua, memanfaatkan marketing digital di media sosial. Selanjutnya, bekerja sama dengan marketplace. Yang kedua, customers, meliputi memberikan promo yang menarik. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang terbaik. Solusi sistem informasinya yaitu membantu memberi arahan tentang fashion yang cocok pada setiap customers. Yang kedua, meningkatkan kualitas pada produk dan pelayanan. Lalu internal bisnis, meliputi meningkatkan efisien transaksi, kemudian menjalankan SOP dengan baik, lalu meningkatkan keamanan dari pencurian dan kehilangan barang. Solusi sistem informasinya ialah mengawasi pekerjaan setiap divisi, kemudian memangkas proses administrasi yang kurang diperlukan. Lalu, learning dan growth, meliputi memberikan bonus kepada pegawai dengan penjualan terbanyak dan meningkatkan jumlah cabang di kota-kota yang ada di Indonesia. Kemudian menambah jumlah partner bisnis. Solusi sistem informasinya ialah memanfaatkan data yang ada sebagai permasalahan penjualan di masa mendatang, kemudian meningkatkan jaringan partner bisnis, dan mengidentifikasi setiap proses penjualan. Kemudian McFarland strategi grid untuk sistem informasi PT Matahari Department Store di masa mendatang. Yang pertama, strategi meliputi digital marketing, sistem pendukung keputusan ukuran baju, sistem pendukung keputusan tren fashion. Lalu, KI operasional meliputi sistem informasi kasir, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, aplikasi administrasi toko dan gedung, web e-commerce, absen, fingerprint, scanner. Kemudian high potensial meliputi sistem informasi kepatuhan, sistem informasi integrasi rantai pasok, sistem informasi integrasi marketplace, aplikasi digital, signatur dan kwitansi pegawai. Kemudian support meliputi web perusahaan. Strategi manajemen sistem informasi dan TI. Divisi Teknologi Informasi di PT Matahari Department Store Tbk dianggap tidak efektif karena divisi tersebut selalu berada di bawah divisi yang bertugas untuk membantu divisi terkait. Dalam penelitian ini, direkomendasikan untuk melakukan restrukturisasi struktur organisasi di PT Matahari Department Store Tbk dengan menampakkan divisi di TI sebagai divisi independen yang dapat mendukung kebutuhan dari berbagai divisi lainnya. Strategi sistem informasi TI. Strategi ini diterapkan guna mendukung strategi bisnis di PT Matahari Department Store Tbk terkait sistem informasi dan teknologi yang digunakan dengan tujuan meningkatkan efisien dan efektivitas proses bisnis serta meningkatkan laba perusahaan. Dalam rangka ini, beberapa rekomendasi diberikan dalam hal perangkat keras hardware, antarmuka pengguna UI, basis data database, dan perangkat lunak software. Demikianlah penjelasan kami tentang analisis infrastruktur teknologi informasi di PT Matahari Department Store. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.